Pihak sekolah di Papua Barat diminta lebih aktif lagi dalam mendorong siswa-siswi mereka mengikuti vaksinasi. Puluhan lapak milik pedagang kawasan Pantai Air Merah hingga kawasan Pantai Bantemi, Kaimana akan segera direlokasi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pihak sekolah di Papua Barat diminta lebih aktif lagi dalam mendorong siswa-siswi mereka mengikuti vaksinasi guna mencegah penyebaran varian baru dari COVID-19. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing meminta kepada seluruh sekolah di Papua Barat, terutama SD dan SMP, sudah mulai melihat mana siswa-siswi yang belum divaksin. Hal ini dilakukan agar sekolah juga lebih proaktif melaporkan kepada pihak kepolisian dalam membantu setiap vaksinasi di sekolah. Apalagi anak-anak didik merupakan masa depan Papua Barat, sehingga jangan sampai mereka terkena varian baru Omicron yang dapat menunda pembelajaran tatap muka yang dimulai pada awal tahun 2022 ini. SMA, SMP, ya, SD, coba sudah mulai melihat mana siswa-siswanya yang belum pernah divaksin, ya, agar secara proaktif justru sekolah melaporkan kepada kita, ya, untuk berkenan untuk divaksin. Karena apa? Anak-anak inilah yang menjadi kekuatan kita. Apalagi ini menjadi masa depan Papua Barat sendiri. Jangan sampai mereka terkena varian Omicron dan kemudian tidak juga bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya kan, ataupun pembelajaran daring, ya. Kedepan Kapolda berharap pekerjaan ini jangan dikerjakan hanya oleh dua institusi saja, melainkan semua pihak di Papua Barat, supaya pencapaian vaksinasi 70% di Papua Barat bisa tercapai. Dan saya harapkan juga bagaimana pekerjaan ini bukan dikerjakan oleh satu institusi saja atau dua institusi saja, tapi kita semua mengerjakannya supaya pencapaian 70% itu bisa segera kita raih. Karena ini kan batasnya sampai akhir Desember, ya. Tapi ya kalau saya lihat secara real kemungkinan tidak mungkin sampai, ya, ke 70%, karena kami mencapai 1% saja itu harus 3 hari. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing terus mengajak masyarakat agar datang ke setiap gerai vaksinasi yang ada baik di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat, Rumah Sakit Provinsi maupun di Puskesmas. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kampung Bugis Wosi mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polres Manokwari bersama Polda Papua Barat. Polres Manokwari kembali melaksanakan vaksinasi. Kali ini, vaksinasi dilakukan di sekitar Kampung Bugis Wosi dengan menyasar masyarakat setempat, mulai dari orang dewasa hingga pelajar. Vaksinasi yang digelar oleh Polres dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat turut dipantau langsung oleh Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing, didampingi Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya. Kapolres Manokwari melalui Kabak Ops Kompol Junaidi Weken mengatakan jenis vaksin yang digunakan hari ini yaitu vaksin AstraZeneca, Sinovac dan Sinovac. Sementara untuk masyarakat yang sudah divaksin hingga siang tadi sebanyak 124 orang. Baik, jadi untuk kegiatan vaksin hari ini, kita dari Polres Manokwari membuka gerai vaksin di Kompleks Kampung Bugis di Wosi. Nah, untuk kegiatan vaksinasi di sini, jenis vaksin yang disiapkan itu vaksin Sinopharm, Sinovac, dan AstraZeneca. Weken menyebutkan, untuk capaian vaksinasi update per tanggal 11 Januari kemarin, jumlah vaksinasi di Kabupaten Manokwari telah mencapai 71%.
Meski begitu, Weken mengatakan jumlah tersebut masih belum memenuhi target, khusus untuk lansia baru 27,11%, sedangkan untuk para pelajar baru 46,25%. Sehingga pihaknya ke depan akan terus melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga, khususnya bagi lansia maupun pelajar sesuai dengan arahan pimpinan. Untuk capaian vaksin, ini update per tanggal 11 Januari, itu sudah mencapai 71%, ya, 71% lebih, dan kita tetap giatkan vaksin karena memang diperkirakan itu akan varian virus COVID-19 jenis terbaru, varian Omicron ini dia sudah mulai menyebar. Jadi kita sudah segera harus mempercepat kegiatan vaksin karena walaupun di Kabupaten Manokwari sudah 70%, lewat 70%, namun angka vaksinasi terhadap kelompok rentan yaitu lansia dan pelajar atau anak-anak itu masih sangat rendah. Vaksinasi yang dilakukan Polres Manokwari ini akan kembali dilaksanakan di Kampung Bugis Wosi pada Jumat 14 Januari dengan kembali menyasar masyarakat yang belum mendapat vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua hingga saat ini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, puluhan lapak milik pedagang makanan dan minuman mulai dari kawasan Pantai Air Merah hingga kawasan Pantai Bantemi Kaimana akan segera direlokasikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perindakop Kabupaten Kaimana. Puluhan lapak jualan tersebut akan dipindahkan ke lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah daerah, yakni di bekas gudang Pasifik yang terletak di kawasan Jalan Utaromkroy, Kaimana. Tujuan direlokasi untuk menata kembali daerah sepanjang Pantai Air Merah hingga Pantai Bantemi demi kepentingan pariwisata Kaimana ke depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaimana, Usman Venetiruma, ketika dikonfirmasi di sela-sela pendataan pedagang di Pantai Bantemi Kaimana hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Sudah kita mendata berapa banyak pelaku UKM di pesisir pantai Air Merah sampai ke Bantemi ini. Sudah kita data, sudah kita kasih undangan, dan besok itu sudah kita lakukan rapat terkait dengan ini. Tentu dalam rapat itu nanti akan hal-hal yang bersifat ini silakan dikasih masukan ya, kepada kami, terus kemudian nanti juga dihadiri sama Pak Asisten juga. Tapi tempatnya sudah siap, tinggal tujuan dari hari ini kita mendata ini untuk kapasitas banyak pengusaha atau UKM itu berapa banyak. Sementara Kepala Dinas Perindakop Kaimana, Agustinus Janoma, ketika dikonfirmasi TVRI di tempat yang sama mengatakan, jika pihaknya telah mendata para pedagang dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan. Air Merah sampai ke Bantemi mau direlokasikan ke tempat baru yang disediakan pemerintah. Iya, kakak kasih keterangan begitu saja. Ya, mau direlokasi ke gudang Pasifik yang ada di dekat Bank Mandiri, yang sekitar itu gudang Pasifik itu. Jadi tempatnya itu lagi dibenahi, disiapkan untuk para penjual yang ada di sepanjang ruas jalan mulai dari Air Merah yang ada warung-warung kecil-kecil apa semua itu akan direlokasi ke sana sampai ke Tugu Olahraga yang ada terkesan semrawut akan mau ditata, ditertibkan, semua dipindahkan ke gudang Pasifik di sampingnya situ. Dari Kaimana, Arfat Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan investasi di Papua Barat, Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa menghimbau agar organisasi perangkat daerah terkait harus bersinergi dengan organisasi lainnya. Awal tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat berkomitmen mendatangkan investor untuk dapat menanamkan modal di Provinsi Papua Barat di segala bidang sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik.
Hal ini ditegaskan Asisten 2 Setda Papua Barat, Milkias Warinusa. Ia berharap ada kerjasama yang baik antara organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Milkias Warinusa dalam sambutannya mengatakan, saat ini harus ada kerjasama mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak berjalan sendiri karena harus ditopang dengan dinas lainnya. Karena selama ini beberapa dinas sering bekerja sendiri sehingga tidak ada hasil. Pimpinan baru sudah datang, kita loyal. Tadi dibilang Timur itu tidak bisa kita bicara. Saya ingin sampaikan, PTSP itu tidak bisa jalan kalau tidak ada dinas lain. Iya kan? Itu harus dibangun. Nah, model dunia sekarang itu jangankan kita bicara organisasi, negara saja itu harus kerjanya sama-sama. Makanya dibuat unit-unit, Uni Eropa ada ini seperti itu. Karena memang tidak bisa sekarang kita kerja sendiri-sendiri. Kalau kita mau bicara investasi di mana? Jalan rayanya bagaimana? Pabriknya nanti bagaimana? Ini harus bicaranya komprehensif. Tidak bisa bicara sendiri-sendiri. Kalau kita bicara sendiri-sendiri, maka sumber daya ada, modal yang ada tuh habis percuma. Gitu. Nah ini yang perlu kita duduk sama-sama, lalu RPJM itu kita duduk, kita bicara. Oh iya nanti kerja ini bagian ini. Ibaratnya sebagai itu, oh tangan kau kerja yang ini, mata kau kerja ini, kaki kau kerja yang ini. Itu sebagai satu kesatuan yang bersinergi. Walaupun dia fungsinya kecil, tapi dia akan punya peranan yang sangat luar biasa. Lebih lanjut disampaikan, jangan kita banyak berbicara, kita memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi kalau tidak digarap, maka tidak berdampak kepada daerah, terlebih khusus ketersediaan lapangan kerja di Papua Barat. Hal penting yang diingatkan selain berinvestasi di Papua Barat adalah harus menjaga alam dan beberapa investasi besar yang masuk di Papua Barat. Mengingat saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memiliki data berapa jumlah produksi ekspor. Ini kondisi ini existing yang terjadi, sehingga ke depan memang kemudian peran investasi penting. Kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa sumber tenaga kerja tidak bisa tertampung kalau investasi tidak jalan. Karena dinas ini merupakan rumus ekonomi yang dipasang jadi satu dinas ini. Penanaman modal dan investasi. Di rumus ekonomi itu C sama dengan I sama JK itu. Jadi kita punya potensi, kita hanya setiap hari bicara potensi, tapi kalau potensi itu tidak digarap, tidak jadi apa-apa. Tetapi yang ingin juga saya sampaikan bahwa kita juga berkor-kor tentang potensi, kita ingin penanaman modal, tapi dengan catatan, jangan kita bikin rusak alam. Bapak Ibu tahu, di pertambangan alam siang sana, begitu hujan turun itu, kali-kali semua merah. Artinya apa? Kita boleh investasi, tapi dengan catatan, kita harus jaga lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu kita juga nanti kita bicarakan ke depan, Pak Kadis, bahwa kami ingin juga penanaman modal yang ada, investasi yang masuk di sini. Kami juga diberikan kesempatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang cukup. Kita nggak bisa masuk di BIP, kita tidak tahu datanya kapan, ekspornya berapa banyak, berapa kapal yang sudah masuk, dia bawa ke negara mana. Tidak ada data kita punya. Berapa semen kons itu dia kirim. Kita tidak punya data yang cukup sahih. Sulit sekali untuk datang ke situ. Nah kita minta, kita punya waktu. Jangan sampai masyarakat tuntut bakar apa di situ, kemudian kita yang ke sana masuk di sana, kita yang cuci piringnya, tidak bisa juga seperti itu. Di akhir sambutannya, Asisten 2 Setda Papua Barat berharap saat ini sudah banyak anak Papua yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, sehingga tugas kita harus mendorong dan menciptakan pengusaha asli Papua yang hebat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Asisten 2 Setda Papua Barat, Milkias Warinusa mengatakan, istri aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat wajib mengembangkan diri melalui organisasi wanita.
Hal tersebut disampaikan Melkia Swarinusa saat menghadiri kegiatan serah terima jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat. Ia mengingatkan bahwa istri aparatur sipil negara harus aktif pada kegiatan organisasi wanita di lingkup Pemprov Papua Barat. Melalui sambutannya, ia menegaskan bahwa kesuksesan seorang pimpinan tidak terlepas dari seorang perempuan hebat yang selalu menopang dan mendukung setiap pekerjaan suaminya. Lebih lanjut disampaikan, dharma wanita di setiap OPD harus aktif karena sangat penting, sehingga diharapkan istri aparatur sipil negara harus aktif di organisasi kewanitaan, salah satunya adalah dharma wanita, sehingga ketika suami dipercayakan pada suatu jabatan, istri dapat bersosialisasi dan bisa percaya diri serta menjadi pendamping terbaik. Bahwa di laki-laki yang berhasil itu, yang gandeng itu, atau sukses itu, ada seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Betul kan? Bapak-bapak dorang jawab dulu. Saya ini mulai dari pejabat kecil itu, ini mah itu ada duduk sama istri. Itu aktif sekali dengan dharma wanita. Jadi dharma wanita kadang-kadang saya lihat ini, mohon maaf ini, untuk Pak Moso bisa dorong ya. Dharma wanita ini penting untuk kita kehidupan bapak-bapak yang ada ini. Jangan simpan-simpan istri di rumah, kasih ikut dharma wanita supaya nanti waktu pejabat naik itu ibu bisa bicara di mimbar begini. Bisa kenal orang banyak, seperti itu. Jadi jangan punya istri terus suruh simpan di rumah saja. Mamaku terasa ikut dharma wanita. Ikut tuh kegiatan dharma wanita itu. Iya. Sekali-sekali nanti dharma wanita undang Ibu Serli bawa ini, undang bapak-bapak sebagai pembina bicara. Ini kadang-kadang kita upacara juga ibu-ibu tidak diundang. Saya heran juga. Kalau undang pejabat itu juga undang istrinya. Iya kan? Supaya orang tahu. Ini tidak undangan bapak saja. Ini bagaimana? Kita juga jadi itu untuk dharma wanita. Mudah-mudahan Pak, ini dharma wanita jangan lupa ya. Saya kasih ingat. Dengan melibatkan istri ASN pada organisasi kewanitaan di pemerintah Provinsi Papua Barat, dapat membuka wawasan, menambah pengetahuan baru dalam berorganisasi, bersosialisasi, serta ada komunikasi yang baik antara istri aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari membuka konferensi klasis Manokwari ke-1 Gereja Kemah Injil di Tanah Papua yang berlangsung di Gereja Kemah Injil Jalan Esau Sesa. Dengan mengusung tema berubah untuk menjadi kuat dan subtema melalui konferensi klasis Kita Bangkit, Bergerak dan Menuju 100 Tahun Gereja Kemah Injil di Tanah Papua yang diambil dari dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Peresmian konferensi kerja dibuka langsung oleh staf ahli Bupati Manokwari yang mewakili Bupati Manokwari dan berlangsung di gedung gereja Kingmi di Jalan Esau Sesa dengan dihadiri oleh perwakilan kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Sekretaris 1 Sinode Kingmi di Tanah Papua, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Stevi Moso mengatakan, eksistensi Gereja Kemah Injil di Tanah Papua sudah berjalan sejak para sending misionaris membawa berita keselamatan di wilayah Pegunungan Tengah pedalaman puluhan tahun lalu. Sehingga berita Injil keselamatan telah diterima. Moso menyebutkan bagaimana kehadiran misionaris ini merupakan ujung tombak yang telah menghadirkan Injil di Tanah Papua. Untuk itu ia berpesan agar gereja dan pemerintah harus berjalan bersama-sama dalam membangun agama. Eksistensi Gereja Kemah Injil di Tanah Papua sudah terjalin sejak para misionaris hadir. Bahwa berita keselamatan di wilayah Pegunungan Tengah selama Papua puluhan tahun yang lalu, seperti apa yang tadi disampaikan oleh panitia tadi terkait dengan misionaris. Misionaris ini adalah ujung tombak bagaimana mereka menghadirkan Injil terang itu di Tanah Papua lewat kehadiran kegelapan, tapi lewat misionaris-misionaris ini maka mereka datang untuk membangun di bidang keagamaan, maka pemerintah itu dengan sendirinya
visi pembangunan dan pelayanan pada rakyat. Sementara itu, Sekretaris 1 Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pendeta Martin Mauri berpesan agar melalui konferensi klasis Manokwari ke-1 Gereja Kemah Injil perlu membahas tentang manajemen dan ekonomi gereja, sehingga bisa merapihkan setiap administrasi dan juga ekonomi dalam jemaat. Dan yang paling terpenting bahwa jemaat harus tahu jantung Allah adalah pekabaran Injil yang harus terus dikumandangkan oleh jemaat. Berbicara tentang manajemen dan ekonomi gereja, sehingga kita merapikan administrasi tetapi juga ekonomi dalam jemaat. Dan jangan lupa, jantung Allah adalah pekabaran Injil untuk terus dikumandangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk ada di dalam konferensi ini, dan konferensi pertama ini merupakan momentum untuk mengimplementasikan firman Tuhan sebagai buku pintar kita, menerangkan kita untuk maju ke depan, memberitakan isi hati Allah kepada seluruh jemaat di kota tercinta ini. Shalom, Tuhan memberkati. Staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Stevi Moso secara simbolis menyematkan kartu kepada peserta konferensi klasis Manokwari ke-1 Gereja Kemah Injil, tanda dimulainya konferensi pertama di Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.